tengah malam malahan, ya kan, nggak pakai baju seragam, nggak pada di identitas, cuma modal mobil dan bawa tiang kadang-kadang. Saya harapkan penjabat wali kota, dalam hal ini Pak Muflihun, keluarkan cepat moratorium. Stop dulu lah pemasangan kabel nih. Halo GT Mania, kita kembali lagi dalam program Kompor, Komunikasi Politik Rakyat, yaitu satu program yang memang kita desain untuk menjadi wadah komunikasi, aspirasi, dan masukan rakyat kepada seluruh stakeholder yang terkait. Hari ini kita akan melakukan podcast untuk membahas satu problem yang dialami oleh masyarakat di Kota Pekanbaru yang sejak beberapa waktu lalu telah menjadi hal yang menyita perhatian publik. Tema yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan carut-marut kabel udara yang terjadi di sejumlah titik di Kota Pekanbaru. Masalah ini sempat menjadi perhatian dari Menteri Kominfo Budi Aris Setia ketika berkunjung ke Provinsi Riau pekan lalu. Beliau juga menyoroti bagaimana kondisi dari kabel udara yang membentang secara tidak beraturan atau sembraut, yang tentu saja tidak saja merusak dari sisi estetika kota, tetapi juga ini telah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga kota. Faktanya memang beberapa pekan lalu ada warga Kota Pekanbaru yang lehernya terjerat oleh kabel yang melintang secara amburadul di tengah jalan, dan saat ini pihak kepolisian mengklaim sedang melakukan pengusutan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, di tengah proses yang sedang terjadi secara mendadak, ada ketua rukun warga yang bersuara terkait carut-marutnya kabel udara ini. Ketua RW tersebut telah hadir di samping saya. Saya akan perkenalkan tamu saya dalam program Kompor hari ini, yaitu Rinaldi. Selamat siang. Pagi, selamat siang. Ya. Saya panggil bro aja ya. Ya. Siap. Bro Rinaldi adalah ketua rukun warga 001 Kelurahan Terubuk, Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Jadi selain ketua RW, Bro Rinaldi juga punya usaha kedai kopi Kapitol. Kopinya enak di Jalan M. Ali. Jadi kedai kopi Kapitol ini punya tagline, kita jumpa di sini. Ayo rekan-rekan GT Mania, silakan ngopi, ada bakwan ya, bakwannya spesial. Kemarin beliau membuat catatan kepada media tentang pengalaman dan pengetahuan serta apa yang dialami oleh warga masyarakat, di mana Bro Rinaldi ini menjadi ketua RW. Ternyata juga di wilayah yang menjadi teritori dari RW 001 Padang Terubuk itu juga salah satu titik di mana kabel udara ini sembraut dan melintang tak tentu arah, sehingga masyarakat di RW 001 keberatan dan meminta kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera bertindak. Ya, Bro Rinaldi atau Pak RW lah, Pak RW lebih tepatnya Pak RW ya. Pak RW, ini mengapa sampai RW mengeluarkan ya semacam siaran pers ya tentang kabel ini? Mungkin bisa diceritakan. Ya, awalnya kan sekitar mulai dari bulan Juni dan Juli, ya kan, beberapa orang orang luar ya berkegiatan pemasangan kabel fiber optik udara di wilayah kami. Kami ini memang sudah mengalami hal-hal yang sangat meresahkan untuk persoalan kabel udara.
apakah itu dia dipergunakan untuk TV kabel ataupun untuk jaringan internet. Setiap kali ada permasalahan kabel kendor, di kabel itu sampai hingga 4 meter dari permukaan tanah kendornya, dan itu sangat membahayakan nanti kalau misalnya dia putus dan jatuh ke bawah, karena sudah pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, tepatnya di depan Hotel Widya itu Jalan Riau 1 itu orang jatuh, sama kayak cerita sekarang. Terjerat juga ya? Iya. Dan bagi kami masyarakat di situ memang itu sebuah hal yang harus dihati-hatikan. Nah, itu tidak ada satupun vendor yang memiliki kabel itu meninggalkan nomor telepon untuk agar kemudian masyarakat di sana bisa menelpon mereka agar mereka cepat memperbaiki. Ketika ada insiden seperti tadi ya? Iya, ketika ada insiden kabel kendor, kabel putus dan lain sebagainya. Itu tidak ada meninggalkan nomor telepon. Makanya di awal kami hanya berpikir bahwa setiap orang masang kabel waktu itu ya, tinggalkan nomor telepon. Siapa pengawasnya? Mana kantor yang bisa dikontak? Agar kemudian kalau terjadi apa-apa kami telepon. Entah ranting kayu jatuh ke atas kabel, kemudian kabel itu bermasalah kan? Nah, tapi kan pada akhirnya kami capek juga. Ada salah satu TV kabel lah di Pekanbaru yang kerap dan bisa dikatakan ya hampir selalu kami telepon karena kabelnya tuh rentan, selalu bermasalah. Nah, sehingga sering terjadi perdebatan dengan orang teknisi di lapangan. Tapi kan teknisi ini kan nggak ngerti regulasi. Ya kan, kadang-kadang ya percuma kita ajak berdiskusi karena mereka selalu bilang itu keputusan kantor dan dia hanya melaksanakan hal-hal teknis ya. Dan kita paham itu gitu. Nah, di bulan Juni Juli tadi kita kembali cerita itu, kemarin banyak beberapa vendor yang tiba-tiba hampir dikatakan kelang seminggu datang lagi dengan grup yang berbeda. Masang kabel FO udara. Sama seperti biasa, cukup bikin pernyataan bahwa siapa yang bertanggung jawab, kita akan ini. Bahkan ada yang secara sepihak curi-curi menggali jalan itu untuk dipasangi tiang baru. Dan itu sama sekali tidak ada koordinasi dengan... Nggak ada koordinasi, dan itu kan merusak jalan. Betul. Dan itu kan ada tuntutan pidananya juga, begitu kan, merusak fasilitas negara kan. Kita larang, ada yang sempat sudah tergali kita larang. Nah, kerapnya yang begitu itu di hari Minggu. Karena hari-hari libur. Libur ya? Iya. Parahnya lagi ada kerjaan malam. Ada tengah malam. Tengah malam malam. Ya kan, nggak pakai baju seragam, nggak pada di identitas, cuma modal mobil dan bawa tiang kadang-kadang. Dan itu sudah ada sekitar 4-5 upaya yang sudah kami usir. Masang di tengah malam? Iya. Kalau mereka benar, artinya mereka akan datangin kami, ini izin kami Pak, ini dari pemerintah, ini begini-begini. Tapi dia langsung main kabur. Artinya ada sesuatu hal yang tidak benar mereka lakukan. Nah, sampailah kemarin saya karena sudah di ubun-ubun ya, kita mintain kami minta semua fotokopi. Usut punya usut, perusahaan ini memiliki di bawahnya itu kalau tidak salah cerita mereka ada sekitar 14 vendor yang mengerjakan ini. Ada 14 vendor ya? Dari perusahaan mereka, satu perusahaan yang mungkin mendapatkan job besar, kemudian di bawahnya ada vendor pemasangan. 14 orang ini saling tidak kenal nih 14 vendor ini. Saya tanyain ke mereka, kalian punya izin? Ditunjukinlah izin perusahaan. Nah, beda dong. Legalitasnya. Ini udah biasa, Kalian untuk pemasangan ini punya rekomendasi atau apapun dari pemerintah izin daerah, teknis, izin teknis lah intinya kan. Terus kalau misalnya kalian masang tiang, koordinatnya mana? Kan tiang kan harus ada koordinat kan. Apakah dia di jalan? Tapi logika kita masa jalan yang dirusak kan nggak mungkin untuk masang tiang. Atau misalnya kalau mau, saya sarankan kalau mau ya hubungan aja dengan warga. Kalian komunikasi dengan warga, tapi kabel itu harus di atas 7 meter kata saya, karena itu standar kan. Dikirim ke kita izin tadi. Iya, yang dikatakannya yang mereka klaim sebagai izin ya. Mereka katakan izin. Ada surat pernyataan surat pemberitahuan kepada lurah, tapi kelurahannya bukan Padang Terubuk.
Oh. Nah, habis itu ada tanda tangan RT RW. Saya bilang ini bukan domain kami karena kelurahannya berbeda. Tapi dipasang di kami. Iya, Ya kan? iya. Nah, mereka kasihkan saya waktu itu satu surat rekomendasi. Ini yang menarik saya kan. Saya berhasil pancing, mereka kasihkan surat rekomendasi, saya baca. Di rekomendasi itu dituliskan bahwa rekomendasi ini berlaku 4 bulan. Hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan. Kalau nggak salah dikeluarkan di bulan Agustus 2021. Nah, itu rekomendasi apa ya? Rekomendasi mereka memanfaatkan ruas jalan. Ya. Jadi bunyinya itu rekomendasi mereka bisa memanfaatkan ruas jalan Ya. untuk hal tersebut. Untuk Berarti bukan izin ya? Bukan izin. Bukan izin pemanfaatan ruas jalan. Bukan izin pemanfaatan, tapi rekomendasi. Rekomendasi. Ya, kita bingung juga kok bisa atas dasar rekomendasi mereka melaksanakan kan. Yang begitu. menerbitkan rekomendasi PUPR Kota. Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Ya. Saya katakan, ini rekomendasi kamu tuh udah daluarsa. Ya. Sudah habis masa berlakunya. Oh enggak Pak, itu. Ya ini habis masa berlakunya. Ya. Dan orang yang tanda tangan ini sudah jadi sekda sekarang kata saya. Iya. Nggak lagi kepala dinas kata saya kan. Betul. Dan dia sudah jadi sekda pun udah lama kata saya kan. Iya. Nah, habis itu bilang, iya Pak nanti kita urus lagi. Ya sudah kami cukupkan dulu. Terus saya lanjutkan, kalaupun rekomendasi kamu ini berlaku, Ya. apakah bisa dikatakan sebagai izin? Izin teknis untuk mengerjakan. Itu pertanyaan saya satu. Iya. Oh perdanya belum ada Pak. Lah perdanya belum ada, kamu ngerusak jalan itu apakah tidak melanggar hukum? Ya. Nah, selanjutnya lagi Jalan Riau 1 itu beda dengan Jalan Riau karena di rekomendasi yang kamu katakan izin ini yang masa berlakunya juga sudah habis, itu nggak ada Jalan Riau 1. Itu perda tentang rencangan tata wilayah ya? Tata ruang. Jadi Jalan Riau 1 itu disebutkan di dalam RT RW. RT RW kita Perda nomor 7 tahun 2020 itu menyebutkan ada namanya Jalan Riau 1. Ya, jadi RT RW yang dimaksud adalah rencana tata ruang Wilayah kota, ya, bukan rukun warga, rukun tetangga. Oke. Nah, saya katakan, ya tapi kan kami sudah urus perbarui gitu saya. Ya. Dan kalau misalnya ada izin, bikin izinnya. Ya. Nah, habis itu saya katakan kami sebagai rukun tetangga dan rukun warga diamanatkan oleh Perda nomor 12 tahun 2002 untuk menjaga keindahan dan kebersihan wilayah kami, membantu Pemko. Saya ajak dia kemudian, sekarang kamu lihat kabel itu kira-kira indah enggak? Enggak Pak, dia sendiri ngakui tidak indah. Nah, kau sendiri ngakui tidak indah, kemudian kau pasang juga di wilayah seperti itu. Nah, ini kan RW 001 mengeluarkan rilis ya, mengeluarkan rilis pers untuk menyiarkan yang menjadi aspirasi dan keluhan dari adanya kabel udara yang tadi amburadul tadi. Ini supaya masyarakat tidak bertanya, ini kok RW kok ngurusin kabel udara gitu. Ya. Nah, apa pertimbangan RW ini bersikap seperti ini? Kita ini kan diberikan fasilitas honor oleh Pemko. Iya. Artinya kan nggak hanya sekedar menerima honor dong. Perda itu mengamanatkan kita untuk menjaga kebersihan dan keindahan. Perda nomor 12 tahun 2022 tentang rukun 2002 tentang rukun tetangga dan rukun warga Kota Pekanbaru. Ada hak dan kewajiban kita juga di sana. Kami melaksanakan itu. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bersih dan tidak indah mengganggu kami. Ya kan, tentunya itu perlu kami tegur dong. Benar. Habis itu kami dimintai juga untuk menjalankan program-program pemerintah kota. Nah, kalau misalnya dia melanggar ketentuan kota, norma-norma yang ada di kota, atau bahkan menggunakan rekomendasi yang sudah daluarsa, ya kan, atau malahan main hajar saja, ya artinya kan tugas kami juga untuk menjaga agar kota ini sesuai dengan program yang sudah dicita-citakan pemimpinnya. Itu tugas kami. Termasuk di pasal 6 Perda itu ada menyatakan tugas rukun tetangga, rukun warga diantaranya membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan ya. Berarti dalam rangka itulah kita bersikap ya. Kita bantu Pemko. Kalau misalnya lintangan-lintangan kabel itu semraut begitu kemudian kita biarin, artinya kan kita makan gaji buta dong, makan honor buta kita sebagai RW.
Nah, banyak juga teman-teman RT RW yang bisik-bisik ke saya. Nah, ini gimana nih Pak RW, orang nih masuk nggak ada ngomong, nggak ada izin kerja dan lain sebagainya. Maksudnya itu tuh tidak ada pemberitahuan. Sekarang beginilah, Bung Raya. Kita lihat orang nggak dikenal manjat tiang jam 12 malam. Nggak pakai baju seragam kerja, nggak ada identitas dia dari kantor mana. Modalnya cuma KTP, gerombolan, habis itu bawa tangga, bawa kabel. Kira-kira itu pekerja atau siapa gitu loh. Nah, itu udah di stop seringkali sama orang ronda kami. Tanpa ada pemberitahuan. Dan pola mereka sering, ya kan? Sering mereka ini menukar-nukar surat. Jadi surat itu difotokopi, dibawa ke RT RW, dikatakan bahwa ini izin. Itu bukan izin yang mereka sodorkan ke kita. Gitu. Dan ketika kita lihat detail, di wilayah kita itu tidak ada melintas kabel mereka harusnya. Nah, jadi Jalan Muhammad Ali di wilayah saya itu nggak masuk ke dalam Perda RT RW sebagai jalan koridor, jalan sekunder atau arteri lah gitu kan. Artinya itu jalan lingkungan. Lebarnya hanya 6 meter. Iya kan? Dan nggak masuk di dalam RT RWK. Kalau dia nggak masuk dalam RT RWK sebagai jalan koridor, sebagai jalan arteri atau jalan apapun lah itu namanya yang dicantumkan di dalam RT RWK, artinya kan dia masuk ke dalam jalan lingkungan. Karena dia di bawah 7 meter. Oke. Pak RW, kita coba mau kupas lagi nih tadi soal pengalaman yang diterima atau informasi yang diterima oleh Pak RW dan kawan-kawan tentang alibi yang kerap dipakai oleh vendor, bahwasanya mereka itu mengantongi rekomendasi dari Dinas PUPR. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau ulas ya, ini rekomendasi yang punya kekuatan hukum atau rekomendasi yang seperti apa ini sebenarnya? Jadi begini, rekomendasi itu bunyinya, ya kan dasar hukumnya itu teknis penanaman tiang dan pengedaran kabel, ya kan, penggelaran kabel jaringan tahun di 2021. Ya kan, habis itu ada Permen PU nih tentang pedoman pemanfaatan penggunaan bagian-bagian jalan. Bukan jalan ya, bagian-bagian jalan. Nah, syaratnya pertama di paling pangkal pertama itu rekomendasi diberikan untuk jangka 4 bulan dan dapat diperpanjang. Artinya ketika rekomendasi ini dikeluarkan bulan Agustus nih kan, tahun 2021, di bulan November mereka sudah perpanjang lagi dong. Harusnya atau sudah ada perpanjangan rekomendasi. Atau di bulan Desember lah. Mereka perpanjang kan. Habis itu 4 bulan atau gimana, saya kan nggak tahu teknisnya. Tapi kemudian, ya kan, masalahnya rekomendasi ini tidak diperpanjang. Lalu kemudian tetap dijalankan. Kemudian ada lampiran nih. Ini ada lampiran peta nih. Kita dapat nih petanya kan? Di lampiran rekomendasi. Ini salah satu vendor Mas ya? Ini satu perusahaan dan dia punya 14 vendor pemasangan. Oh, gitu. Jadi dia dapat project dari salah satu perusahaan telekomunikasi untuk memasang itu. Dia menggunakan vendor nih jasa. Kabarnya ada 14 atau 16, saya lupa angka pastinya. Nah, coba bayangkan ada 16 bentangan kabel di situ coba. Kalau misalnya itu terjadi. Atau 8 bentangan kabel lah. Karena yang udah datang ke kami ini udah 4 atau 5 grup yang berbeda. 5 grup yang berbeda. Nah, sekarang tidak disebutkan di situ itu ada Jalan Riau 1. Mereka gas Jalan Riau 1. Artinya kesemrautan yang ada di Jalan Riau 1 itu ilegal semua. Kalau mau dianggap rekomendasi ini sebagai izin, ya kan? Itu masih perdebatan ya. Masih perdebatan. Rekomendasi karena rekomendasi itu kan bukan izin sebenarnya. Rekomendasi itu kan biasanya rekomendasi diterbitkan pasti ada ketentuan lanjutan yang harus dipenuhi. Itulah izin dia. Itulah izin gitu. Izin dia kan. Kalau mereka mau masang misalnya dari Hasanuddin ke Ratulangi, lalu dari Jalan Ratulangi itu misalnya lanjut ke Jalan Riau 1, Ratulangi juga nggak masuk di sini. Ahmad Yani yang masuk. Ahmad Yani. Kecuali mereka dari Ahmad Yani belok. Tapi harusnya kalau mereka dari Ahmad Yani, mereka harus lurus dulu ke
Taman Kota RTH, Ya, ke ujung Wali Kota, namanya depan nih. rumah Wali Kota. Benar, ya. Baru mereka belok. Ya. Tidak bypass motong jalur ya. Ini motong jalur. Artinya apa? Artinya mereka ngomong penghematan di kos mereka mungkin, Ya. tapi mereka tidak memikirkan bahwa tindakan mereka itu ilegal. Ya, dan tidak konsisten dengan rekomendasi Ya. yang sudah tadi dikeluarkan kalau itu dianggap sebagai izin. Izin, ya. Parahnya sudah diperdebatkan rekomendasi apakah izin, daluarsa pula tanggalnya. Daluarsa. Waduh, ini dah. Jadi sama ternyata kabel yang sembraut ini sama juga dengan kondisi dasar pelaksanaan mereka juga yang mungkin sembraut juga gitu. Iya. Nah, makanya kami lakukan itu hasil rapat perangkat. Oh, jadi sikap RW 001 ini memang rapat musyawarah ya? Iya. Kita nggak bertindak sepihak. Atau perseorangan. Ini rapat, makanya seluruh unsur yang ada di sana, baik sampai tukang ronda pun ngerti. Otomatis di stop itu sama masyarakat yang lihat. Begitu ada orang yang tiba-tiba datang masang, itu pasti di stop ya. Kalau nggak ditelepon. Biasanya kalau saya lagi keluar ditelepon, ini ada masang tiang, dilaporin sama warga memang. Ya. Nah, coba bayangkan kita yang nyuruh mereka stop. Artinya apa? Artinya kalau misalnya tidak ada yang membiarkan mereka stop, ya, kita nggak tahu nih kabel punya siapa. Ya. Karena tanda di tiang itu, misalnya tanda warna apa gitu, itu hanya mereka yang tahu kode-kodenya ya. Iya, itu tiang kita, itu bukan tiang kita. Ya. Jadi begitu. Kalau misalnya ada 10 perusahaan telekomunikasi, kalau misalnya tidak diapakan, ya kan, tidak dicegah begitu, tentu udah 10 tiang pula di situ. Kalau enggak ada 10 bentangan kabel. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa mereka tidak memanfaatkan sewa fiber optik bawah tanah? Betul. Karena di Jalan Muhammad Ali itu, setahu kami dulu ada galian fiber optik. Justru yang sudah ada fasilitas yang sebenarnya bisa dipakai, Iya, harusnya didorong, ya kan, diarahkan mereka. Kalau mau, kami tidak tidak memberikan rekomendasi lagi terhadap pemasangan kabel udara, silakan Anda gunakan fiber optik yang sudah kami ulur. harusnya itu dari pemerintah ya, pemerintah kota Ya, ya. harusnya Pemko mengarahkan seperti itu. Bukan mengeluarkan rekomendasi kabel udara lagi ya. Mestinya seperti itu. Jadi maksud kami itu adalah, ayo dong kita jaga nih sama-sama. Jangan sampai nanti jalan itu di pinggirnya tiang semua. Betul. Iya kan? Nah, belum lagi kalau kita cerita masalah standarisasi pemasangan. Berkaitan dengan pemasangan kabel udara ini ya, mungkin di tataran RW atau teman-teman Pak RW ini kan sudah mengkaji sebenarnya ya, barangkali bagaimana sih sebenarnya regulasi teknis pemasangan dari kabel udara ini? Ya, jadi kan yang bisa dijadikan panduan untuk standarisasi, sebenarnya kan yang sudah pernah ada dikeluarkan oleh Telkom, walaupun itu untuk internal mereka. Kita anggaplah itu sebagai rujukan. Ya, sebagai rujukan. Jadi mereka itu ada standarisasi ketika misalnya kabel itu ketemu kabel listrik, bagaimana tingginya minimal berapa, ya kan? Terus kedalaman fondasi tiang, kalau misalnya itu dia pakai tiang, sampai kepada ada permen Menteri Tenaga Kerja tentang sertifikasi terhadap orang masang FO. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kan, kira-kira yang narik kabel itu, ya kan, nggak ada yang kami temukan tidak beridentitas dan tidak berseragam itu, siapa yang bisa cek fisik di lapangan kalau misalnya mereka itu memang mumpuni untuk melakukan punya sertifikat tadi yang bisa mengerjakan itu ya. Dan kemudian posisinya siapa yang mengecek, ada nggak dari perusahaan mereka, anggaplah mereka sudah ada izin, mereka apa yang selalu kontrol bahwa kabel mereka ini nggak kendor. Bagaimana monitoringnya ya? Iya. Dan silakan dilihat kendoran-kendoran kabel itu sangat mengganggu sekali. Ya kan, mulai dari estetika, mulai dari istilahnya itu gangguan publik, keselamatan. Keselamatan, misalnya kita lihatlah dari Jalan Hasanuddin nyebrang ke Jalan Ratulangi, itu jalannya jalan utama. Jalan Sudirman. Coba lihat di depan CFC itu, ya kan,
itu mungkin ada sekitar 10 sampai 20 kabel itu. Itu jalan nasional tuh ya? Jalan nasional. Nah, kalau jalan nasional ketentuannya bagaimana gitu loh. Iya, iya. Iya kan? Nah, apakah itu tidak membahayakan? Tentu itu juga bukan kewenangan rekomendasi kota ya. Kalau itu jalan nasional bisa jadi begitu ya? gitu kan. Nah, sekarang ya kan saya tadi menuju ke sini itu sempat saya hitung. Ya. Yang paling parah itu dari Hasanuddin ke Samratulangi. Ya. Itu paling parah. Kemudian itu parahnya banyak, kerapatannya itu sudah seperti jembatan ya. Kabelnya banyak, ya kan? Kabelnya banyak. Nah, habis itu di sekitar dari jalan ke Cempedak. Itu Cempedak. ya palingan cuma satu kabel gitu, satu atau dua. Di sampingnya juga satu atau dua. Tapi kan ini juga memancing nanti vendor-vendor lain untuk melakukan hal yang sama, yang mulai dari satu. Dan kita yakin dari CFC itu, dari Simpang Hasanuddin kepada Jalan Ratulangi, itu dimulainya dari angka 1 kan. Satu orang biar lolos lalu pasang lagi. Ikut lagi. Dan bisa jadi orang yang sama juga vendor di bawah yang masanginnya, dia dapat job lagi, lewat sini aja lah daripada dia melingkar. Atau dia ngasih tahu ke teman-temannya ya. Ya, pasang aja situ. Nah, kenapa? Karena kita lihat petanya tadi itu, kalau mereka konsisten dari Ahmad Yani, mereka terus dong ke RTH dulu. Ya, mereka bikin rapi ya kan, kemudian mereka bisa langsung ke Jalan Riau. Tapi kenapa harus di jalan ini, harus di Jalan Riau 1? Dan ingat, di Jalan Riau 1 tuh ada fasilitas penting juga, rumah Kapolresta Pekanbaru. Iya. Di situ, gitu kan. Nah, kalau ada apa-apa dengan rumah Kapolresta Pekanbaru, siapa yang tanggung jawab coba? Iya kan? Itu ada rumah orang penting, ya Kapolresta Pekanbaru di dalam RW kami itu. Yang seharusnya mereka juga mikir gitu loh. Ya kan? Nah, itu dia masalahnya. Ya. Jadi Pak RW, kita baca juga nih surat yang dibuat oleh RW 001 ya, yaitu ada semacam ya bukan ultimatum ya, tapi semacam warning lah sikap masyarakat ya. Sebelum ini dilakukan penataan yang jelas, termasuk juga pihak vendor pemasang ini bisa menunjukkan izin-izin yang sesuai, kita meminta kepada Pemko Pekanbaru atau sikap RW itu menunda dulu ya semua aktivitas. Itu bagaimana? Ya, ini kan payung hukumnya belum jelas. Dan sangat-sangat mengacau sekali, ya kan. Dan saya nggak tahu PAD-nya ada apa enggak dari sini ya. Dari proses kabel udara ini, saya nggak tahu. Harusnya saya harapkan penjabat wali kota, dalam hal ini Pak Muflihun, keluarkan cepat moratorium. Stop dulu lah pemasangan kabel nih. Ya kan, jangan ada dulu aktivitas pemasangan apapun sebelum payung hukumnya dibuat, regulasinya ada dengan jelas gitu loh. 2017 apa 2016 ya, 2017 itu ada Perwako tentang telekomunikasi. Ya kan, itu cuma mengatur tentang menara saja, tentang warung tower ya. Tower dengan warung internet. Nah, Perwako itu bisa direvisi dong. Ditambahin aja masalah fiber optik dan lain sebagainya. Atau kalau mau untuk sampai kepada tersedianya payung hukum, ya kan, perusahaan yang ada sewa aja fiber optik Pemko. Ya kan ada tuh fiber optik tuh. Ya kan. Tapi nggak tahu juga untuk apa digali-gali gitu ya. Kalau tidak dimanfaatkan untuk itu ya. Dan itu sudah lama dan sudah galiannya juga sudah teraspal kan, sudah kabarnya juga. Kemudian perlu nggak nih semacam dilakukan audit nih? Siapa-siapa saja sih sebenarnya? Oh, wajib. Jadi dalam bayangan ekstrim saya itu adalah untuk mengetahui siapa yang ini, ya diputus saja ujungnya 1-2 dulu oleh Satpol PP. Iya kan. Nanti datang itu, nanti yang datang itu yang punya. Iya kan. Kalaupun mereka lakukan tindakan hukum kan pasti kalah lah, karena mereka kan tanpa ada ilegal juga ya. Ilegal ya. Justru makin ketahuan nih siapa. Itu tinggal bilang pertama bahwa tinggal ke Telkom, identifikasi mana yang punya Telkom, mana yang bukan punya Telkom, ya kan. Satu lagi sekarang ada yang
apa yang punya PLN, itu ya, iConnect ya. Ya iConnect itu iConnect, ya. kan 2 yang BUMN berarti itu Ya, kan. Nah, ya. yang lainnya kalau misalnya nggak ada izin dan lain sebagainya, ya tentu punya Telkom dilihat juga kan. Kadang-kadang di bawah juga ada yang nakal-nakal dikit juga kan. Ya. Nah, ini sebelum kita nanti ke penutup Pak RW, ini kan kadang-kadang kita juga tidak tahu ini mereka pasang kabelnya di tiang siapa gitu. Misalnya tiang PLN atau tiang Telkom. Ini harusnya kan ada pengawasan juga kepada pemilik tiang ya. Oh iya, jadi kalau di dalam hubungan hukum, ya, tentunya ada kerjasama Seharusnya ya. antara mereka dengan pemilik tiang. Kalau mereka nggak punya tiang sendiri, kalau mereka menanam tiang sendiri, tentu penanaman tiang itu harus ada izin juga kan. Iya. Ya kan? Itu IMB ya justru ya. Justru ya apa bedanya antara tiang itu dengan tiang reklame? Reklame ya. Ya kan. Nah kalau mereka menggunakan tiang listrik, misalnya PLN, tentu harus ada kerjasama dengan PLN. Dan kerjasamanya mesti dilihat masih berlaku atau daluarsa. Jangan-jangan nih sodorin ke kita yang daluarsa pula lagi kan. Nah, jadi perlu juga nih ya tanggung jawab pemilik tiang ya kita. Iya. Nah kesalahannya kan, ini koreksi mungkin dan ini belum terlambat. Ya. Setiap perusahaan yang memiliki tiang dan bentangan kabel mestinya meninggalkan catatan di RT RW. Ya betul. Catatannya, Bu, kalau tiang kami roboh, pernah tuh ada tiang salah satu televisi kabel itu roboh, patah, berkarat di bawahnya. Saya telepon, saya cari di internet, ketemu, saya telepon. Tiang kalian mau patah nih. Ya kan? Cuma seakan-akan ya kita kalau melaporkan persoalan mereka, ya kan, mohon maaf ya dalam tanda kutip mereka ya sebelah mata gitu. Padahal di kami jelaskan dengan seluruh vendor, kalian nggak perlu ngasih duit apa-apa ke RW ini. Kalau ada pungli lapor ke kita. Dan silakan tanya dengan vendor yang kami larang atau vendor yang datang ke kami. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kami kutipin apa. Mereka bikin misalnya di checklistan mereka tuh ada kompensasi atau tidak, saya bilang tuh coret kompensasi. Karena saya nggak punya hak di situ. RW kami nggak punya hak di situ. Betul. Tapi lakukanlah sesuai aturan. Ya. Hanya itu sebenarnya permintaan RW ya. Sesuai aja aturan dengan entah perwakokah namanya, perdaka namanya, atau misalnya ya apa yang bisa menjadi payung hukum lah. Ya kan? Kalau belum ada, ya jangan ngerusak gitu loh. Kalau belum ada. Ya kan bisnis aja kalau belum ada. Saran saya dia bisnis dengan pemilik tanah, warga di situ. Bu, kami nanam tiang di sini, Bu, ya kan? Terus kami mau bikin bentangan kabel misalnya. Berapa rumah yang dia tanam di situ kan? Karena apa? Karena di jalan kan nggak mungkin. Karena belum ada ininya kan. Itu menurut saya. Kan? Ya itu kan ya makanya kita namai ini program kompor ya, komunikasi politik rakyat. Rakyat itu boleh bersuara, boleh menyampaikan aspirasi. Jadi tidak hanya elit-elit atau pejabat pemegang kekuasaan yang bisa menyampaikan statement. Kompor ini sarana kita untuk rakyat berbicara apa adanya. Yang tentu juga itu adalah bermuatan positif untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Baik, sebelum ditutup mungkin barangkali Pak RW ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada siapa, kepada pemerintah kota atau kepada ya barangkali keluhan ini tidak hanya dirasakan oleh RW 001 ya, tapi mungkin RW-RW lain juga mungkin seperti itu, tapi belum mungkin berani untuk speak, untuk bicara gitu. Silakan. Iya, saya cuma menghimbau kepada rekan-rekan RT RW, ketua RT dan ketua RW di Pekanbaru bahwa ini harus menjadi atensi kita bersama. Jangan sampai ini menjadi bumerang di masa yang akan datang kepada anak dan cucu kita. Kenapa? Karena mungkin sekarang kita bisa lihat kabelnya sedikit, nanti lama-kelamaan akan numpuk seperti kayak di kota-kota besar kalau misalnya kita tidak kawal ini semua. Dan selanjutnya kepada Pemko Pekanbaru dan juga kepada anggota legislatif di DPRD Pekanbaru ya, buatlah payung hukum terhadap persoalan ini. Jadi persoalan bentangan kabel dan lain sebagainya, dan ada kok rujukannya, salah satunya DKI Jakarta itu ada ya perda tentang kabel udara ini. Nah, kalau misalnya
ini tidak kita buat, takutnya selalu menjadi alasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mau mematuhi aturan ketentuan berlaku, ya kan, untuk mencoba mensiasati dalam tanda petik perbuatan-perbuatan mereka. Karena sudah kami alami juga, salah satunya adalah dengan selalu memberikan orang kopian hal-hal surat yang sebenarnya itu tidak bisa dipakai. Ya. Nah, demikian, dan semoga kita semua dapat menjaga kota kita ya dari hal-hal yang tidak baik dipandang mata. Ya. Artinya jangan sampai kabel-kabel itu beternak dan beranak, tapi segeralah bersikap untuk mengawasi lingkungan kita sesuai dengan tema ulang tahun Kota Pekanbaru, bergerak, tumbuh dan bermarwah. Bermarwah, ya. Tapi kalau kabel-kabel saja tidak bisa ditata, saya kira Tidak bermarwah kita. kurang marwahnya. Baik, terima kasih GT Mania. Ya. Kami sudah berbicara dengan Ketua RW 001 Kelurahan Terubuk ya. Padang Terubuk. Padang Terubuk Ya. di Kota Pekanbaru, yaitu Bro Rinaldi. Dan semoga program komunikasi politik rakyat Kompor ini bisa bermanfaat dan didengar oleh seluruh stakeholder terkait untuk mengatasi segera masalah kabel udara yang telah menjadi ancaman, baik itu ancaman keselamatan dan juga merusak estetika kota bertuah Kota Pekanbaru. Terima kasih, kita bertemu dalam program Kompor yang akan datang. Terima kasih Pak RW. Terima kasih. Ya. Terima kasih.